Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Kevin Gracia Nenggolan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan, Analisis Kasus Distribusi Tenaga Kesehatan Tidak Merata. Faktor penyebab ketimpangan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang pertama itu faktor internal, yaitu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem kesehatan. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu adalah faktor-faktor yang berasal dari luar sistem kesehatan. Nah, adapun dampak ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan terhadap pelayanan rekam medis. Distribusi sumber daya manusia kesehatan yang tidak merata juga berdampak pada pelayanan rekam medis, di mana kurangnya tenaga kesehatan dan rekam medis dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data pasien sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Dampak kekurangan sumber daya manusia kesehatan terhadap pelayanan rekam medis. Dampak jangka pendek, contohnya keterlambatan pengelolaan rekam medis. Sedangkan dampak jangka panjang, contohnya adalah penurunan kualitas data rekam medis. Adapun strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit rekam medis adalah yang pertama, perencanaan karir dan pengembangan profesional. Yang kedua, manajemen kinerja dan motivasi tenaga rekam medis. Yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang mendukung di unit rekam medis. Yang keempat, upaya retensi tenaga rekam medis. Nah, ada 4 juga rekomendasi manajerial untuk pemerataan tenaga kesehatan. Yang pertama itu mempercepat regulasi terkait penyalahgunaan tenaga dokter pasca transit. Yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga, advokasi penguatan pengelolaan data tenaga kesehatan. Yang keempat, meningkatkan dan mempertahankan kinerja evaluasi anggaran. Kasus Rumah sakit X di daerah pedesaan mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga rekam medis yang kompeten. Akibatnya, kualitas data rekam medis menjadi tidak akurat dan tidak lengkap. Berdasarkan kasus di atas yang bukan termasuk dalam beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah jawabannya adalah D. Mengurangi jumlah tenaga rekam medis yang dibutuhkan. Pembahasan Jawaban yang benar adalah D. Mengurangi jumlah tenaga rekam medis yang dibutuhkan. Karena mengurangi jumlah tenaga rekam medis tidak akan menyelesaikan masalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan dapat memperburuk kualitas data rekam medis. Yang kedua, Rumah sakit Y ingin meningkatkan kualitas data rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi. Namun, rumah sakit ini mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik karena kurangnya tenaga rekam medis yang terampil dalam menggunakan teknologi tersebut. Berdasarkan kasus di atas, yang bukan termasuk dalam beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah C. Mengganti tenaga rekam medis yang ada dengan tenaga yang lebih mudah dan lebih familiar dengan teknologi. Mengapa? Mengganti tenaga rekam medis yang ada dengan tenaga yang lebih mudah dan lebih familiar dengan teknologi. Karena mengganti tenaga rekam medis yang ada tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi dan dapat memperburuk kualitas data rekam medis. Lebih baik mengirim tenaga rekam medis ke pelatihan atau mengadakan program pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi mereka. Baik Ibu, sekian video dari tugas saya ucapkan terima kasih.